Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Lestari NIM G231910023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Simple Additive Weighting atau SAW, atau sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Formula yang digunakan dalam SAW terdiri dari dua tahap. Yang pertama, tahap normalisasi yang digunakan untuk menentukan nilai RIJ. Tahap ini dibedakan menjadi dua, yaitu atribut keuntungan atau benefit, yang kedua atribut biaya atau cost. Nah, rumus atribut benefit yaitu XIJ atau data yang akan dicari, kemudian dibagi dengan nilai maksimal dari data yang dicari. Kemudian atribut biaya rumusnya yaitu nilai minimum dari XIJ dibagi dengan XIJ atau data yang akan dicari. Kemudian tahap yang kedua yaitu nilai preferensi untuk setiap alternatif atau VI. Rumusnya yaitu penjumlahan dari W dikalikan dengan RIJ. W adalah bobot setiap kriteria yang biasanya direpresentasikan dengan persentase. Hasil akhir dari SAW adalah nilai FI yang terbesar, itulah yang akan menjadi keputusan. Kasus 1. Suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Terdapat 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu C1 tes pengetahuan, C2 praktek instalasi, C3 tes kepribadian, C4 tes pengetahuan agama. Kemudian diberikan bobot untuk setiap kriterianya. W1 35%, W2 25%, W3 25%, W4 15%. Terdapat 6 kandidat atau alternatif yang akan dipromosikan sebagai kepala unit. Tabel ini adalah gambaran dari masing-masing nilai kriteria. Untuk penyelesaiannya akan kita bahas di Excel. Langkah pertama yaitu normalisasi. Yang kedua preferensi, yang ketiga nilai VI tertinggi yang dipilih. Yang harus diperhatikan adalah kriteria yang digunakan. Ini yang menentukan akan masuk ke normalisasi untuk atribut benefit atau cost. Jika dilihat dari kriterianya, keempat kriteria ini menguntungkan institusi, jadi akan menggunakan atribut benefit. Bobotnya juga kita masukkan, alternatif juga, kemudian penyelesaian langkah pertama, yaitu menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria. Tabel pada PowerPoint, kita pindah ke Excel untuk memudahkan kita menginput rumus. Kemudian kita normalisasikan karena kita menggunakan benefit, jadi kita menggunakan rumus data yang dipilih dibagi nilai maksimal dari kriteria yang dipilih. Jangan lupa kita F4 untuk mengunci datanya. Kemudian kita tarik. Akan muncul angka-angka dari satu rumus yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian kita lanjutkan ke C2, 3, dan 4.
Kemudian lanjut. Nah, normalisasi sudah selesai, kemudian kita lanjut ke preferensi setiap alternatif. Kita copy tabel bobot di sini untuk memudahkan kita dalam melakukan perkalian antara kriteria dan bobot. Untuk menentukan preferensinya, kita menggunakan rumus C1 dikali dengan W1, kemudian di F4, tutup kurung, ditambah dengan C2 yang dikali dengan W2, kemudian di F4, kemudian ditambah C3 dikali W3, kemudian di F4, lalu C4 dikali dengan W4, kemudian di F4 kita tutup kurung, maka akan muncul Fi-nya, kemudian kita tarik. Nah, kemudian kita melakukan perhitungan ranking. Jadi ranking ini akan menentukan siapa yang akan menjadi kandidat yang terpilih. Rumusnya yaitu rank number, kemudian ref-nya kita memakai ini, kita F4, kemudian kalau kita memilih descending, itu artinya pemfilteran atau pengurutan nilai dari yang tertinggi. Jika kita memilih ascending, akan dilakukan pengurutan nilai dari yang terkecil. Kita akan milih yang descending, kemudian kita enter, lalu kita tarik. Nah, akan muncul urutan ranking, dan Ratna adalah kandidat terkuat yang akan dicalonkan yang akan dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Kemudian kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Sebuah perusahaan makanan ringan XYZ akan menginvestasikan uang sisa usahanya dalam 1 tahun. Kemudian ada beberapa alternatif. Kriterianya C1 harga, C2 nilai investasi 10 tahun ke depan, C3 daya dukung terhadap produktivitas, C4 prioritas kebutuhan, C5 ketersediaan atau kemudahan. Dari keempat kriteria, terdapat bobot untuk setiap kriterianya, yaitu W1 25, W2 15, W3 30, W4 25, dan W5 5%. Ada 4 alternatif yang diberikan, A1 sampai A4. Kemudian tabel ini akan menggambarkan nilai masing-masing kriteria. Untuk penyelesaiannya, kita lanjutkan ke Excel. Tahap pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu untuk kriteria mana yang benefit dan mana yang masuk ke cost. Jadi untuk harga ini masuk ke cost karena biaya
C2 dan C3 masuk ke dalam atribut benefit karena menguntungkan perusahaan. Yang keempat, prioritas kebutuhan itu cost. C5, ketersediaan dan kemudahan itu benefit. Untuk memudahkan, kita tulis di sini cost, benefit, cost, benefit. Kemudian kita masukkan rumusnya. Cost yaitu kebalikan dari benefit. Kemudian kita bagi dengan data yang dipilih. Kemudian kita tarik. Kita lakukan benefit. Uji maksimal F4 0,08. Kemudian C3-nya benefit juga. Kita lakukan F4 untuk mengunci data. Kemudian kita tarik. Kemudian cost min dari ini kita F4. Kemudian kita bagi dengan data yang dipilih. Kemudian benefit dari ini kita F4. Kemudian setelah normalisasi selesai, kita ke tahap selanjutnya yaitu preferensi setiap alternatif. Kita cari VI-nya terlebih dahulu. Caranya yaitu perkalian antara C1 dikali W1 yang di F4. Kemudian ditambah C2 dikali W2 di F4. W2 di F4 ditambah C3 dikali W3 di F4 kemudian C4 dikali W4 di F4 kemudian C5 dikali W5 di F4. Kemudian kita tarik untuk menentukan semua F-nya. Kemudian kita lakukan perankingan. Caranya sama dengan kasus yang pertama. Numbernya kita pilih, kemudian referensinya kita F4, kemudian kita memilih descending. Kita enter, kemudian kita drop down. Maka keputusan yang terbaik yaitu pada alternatif 3, yaitu maintenance sarana teknologi informasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.